Hi everyone and welcome back to my lens. Seperti yang sudah aku janjikan sebelumnya teman-teman, aku hari ini akan mereview buku tentang seorang entrepreneur muda Indonesia yang katanya perusahaannya itu jadi dekakorn ketika dia baru berusia 34 tahun. Dan siapakah dia? Langsung saja kita panggilkan. Tada! Ini dia, Mas Menteri kesayangan kita, Nadiem Makarim. Yeay! Dan aku memilih buku yang judulnya sangat sederhana, Nadiem Makarim. Dah gitu ya, namanya doang. Dan buku ini ditulis oleh 3 orang penulis. Yang pertama Ardi Darmawan, kemudian Mugi Artiningsih, dan berikutnya Fani A. Prasetya. Dan ketika aku membaca buku ini teman-teman, aku sama sekali tidak menemukan kesalahan redaksi di dalamnya sejauh pembacaan aku. Lalu buku ini juga berhasil menampilkan sosok seperti apa sih Nadiem Makarim. Dan aku melihat dari buku ini bahwa ada 2 hal yang istimewa dari Nadiem Makarim yang membuat dirinya itu bisa jadi entrepreneur muda. Jadi, apa sih 2 hal yang menarik dan istimewa itu? Langsung aja kita simak sama-sama yuk, because reading can change your life. Salah satu kata-kata Nadiem Makarim yang terkenal yang dicatat dalam buku ini adalah, banyak sekali masalah di Indonesia yang menimbulkan opportunity atau kesempatan. Kita tidak bisa bikin bisnis jika tidak ada problem untuk diatasi. Di Indonesia banyak banget masalah yang belum diatasi. Tahukah teman-teman kalau kata-katanya ini mirip dengan pidato perdana Edward Dawes Dekker ketika ia baru saja diangkat menjadi asisten residen di Lebak? Pada 22 Januari 1856, di depan para pejabat dan rakyat Lebak saat itu, Dawes Dekker menyampaikan, "Tuan-tuan Kepala Negeri Banten Kidul, marilah kita bersuka cita bahwa daerah kita miskin sekali. Kita dapat melakukan sesuatu yang mulia." Yap, keduanya sama-sama melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk melakukan kebaikan dan mengupayakan perubahan. By the way, yang mau tahu lebih banyak soal kisah Edward Dawes Dekker bisa langsung klik link di atas ya. Dari kata-kata Nadiem ini kita langsung mendapat kesan tentang optimismenya dalam memecahkan masalah sehari-hari. Nadiem sejak kecil memang sudah tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dan ketertarikan yang senantiasa dilatih menjadi keterampilan inilah yang membuatnya berhasil saat ini. Meski demikian, proses yang dialami Nadiem tidak terlalu mudah juga loh. Ia menghabiskan masa SD-nya di SD Al-Izhar Pondok Labu dan menempuh sekolah menengah di The Dalton School, Manhattan, Amerika Serikat. Tantangan mulai ia rasakan ketika ia menempuh pendidikan setingkat jenjang SMA di United World College of Southeast Asia, Singapura. Saat itu kemampuan Nadiem dalam mengikuti kurikulum International Baccalaureate yang diterapkan sekolah itu sempat diragukan dan ia dianggap tidak cocok bersekolah di sana. Hal ini sempat membuat Nadiem down dan takut untuk mendaftarkan diri di universitas-universitas besar. Apalagi saat menjelang kelulusan pun, konsultan sekolah pernah menyarankan dirinya untuk mendaftarkan diri di 6 kampus di Amerika Serikat yang namanya saja belum pernah sama sekali ia dengar. Hal itu menjadi pukulan tersendiri bagi Nadiem yang selama SMA prestasi akademiknya sempat dianggap remeh. Namun, setelah diskusi yang panjang dengan sang ibu, ia akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar di 4 perguruan tinggi terbaik yang termasuk dalam Ivy League. Ivy League adalah asosiasi 8 universitas yang didirikan pada era kolonial Inggris yang telah menghasilkan banyak penemuan dan berkontribusi besar dalam perkembangan dunia saat ini. Awalnya ia enggan mendaftar di kampus-kampus tersebut karena takut ditolak. Namun, satu hal yang membuat dirinya akhirnya berani. Ia takut dirinya akan menyesal di kemudian hari apabila ia tidak pernah mencoba. Suatu hari ia mendapat sebuah surat dari Brown University, salah satu dari 4 universitas bergengsi yang sangat ia impikan. Surat itu menyatakan bahwa dirinya diterima untuk menempuh studi di sana. Bagi Nadiem, itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa pencapaian-pencapaian yang ia raih setelah menerima surat itu hanyalah tambahan-tambahan dari pencapaian besar tersebut. Mungkin karena untuk menerima surat itu ia harus menaklukkan ketakutan terbesarnya dulu ya.
Di Brown University, ia memilih jurusan International Relations and Affairs dengan tujuan agar ketika bekerja ia dapat turut menangani masalah-masalah besar di tingkat dunia. Keinginannya untuk bersekolah di universitas dengan reputasi yang bagus memang bukan didasarkan pada alasan gengsi saja, melainkan karena itu menjadi sebuah tantangan baginya dan akan memberinya peluang juga untuk memberi kontribusi seluas-luasnya bagi banyak orang di masa depan. Salah satu kemampuan yang dimiliki Nadiem Makarim sejak ia di bangku sekolah adalah kemampuan beradaptasi dengan hal-hal baru. Ia telah berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain lintas negara dan benua dan menghadapi berbagai perubahan lingkungan. Tetapi ia bisa melewati semuanya dengan baik. Hingga salah satu media di Singapura pernah menyebutnya sebagai The Chameleon atau Sang Bunglon. Meski ia mampu menyesuaikan diri di lingkungan yang berbeda-beda, ia mengakui bahwa ia selalu merasa diri sebagai seorang asing. Di Amerika, ia jarang bertemu dengan orang Indonesia. Sementara di Indonesia, wajah Arabnya sering membuat ia disangka orang luar. Namun hal ini justru membuat dirinya menjadi seorang yang berbudi luhur. Ia pernah berkata, "Dalam hidup saya tidak pernah berada dalam posisi mayoritas. Saya harus beradaptasi ke dalam segala macam situasi sehingga saya bisa berkomunikasi dan berempati kepada orang dari berbagai etnis dan status sosial ekonomi." Empati ini jugalah yang pada akhirnya menuntunnya membesarkan bisnisnya, sebab sebuah bisnis yang berhasil selalu berangkat dari kemampuan menjawab kebutuhan banyak orang. Gojek sendiri didirikan pada tahun 2010 ketika Nadiem masih menempuh studi S2-nya di Harvard Business School. Ia mengembangkan ide ini bersama kedua temannya yang juga berasal dari Asia Tenggara. Setelah kembali ke Indonesia, Nadiem mengurus usahanya ini sambil bekerja. Dimulai dari hanya 20 driver saja, Gojek mulai merangkak dan berkembang. Namun, kesulitan modal menjadi tantangan bagi Gojek. Di sisi lain, Nadiem tidak bisa fokus mengurus Gojek secara penuh waktu karena masih harus bekerja di perusahaan lain dan ia tidak dapat keluar dari sana karena hasil jerih payahnya bekerja di perusahaan itu juga ia gunakan untuk mendanai Gojek. Nadiem sempat hampir putus asa saat itu. Terlebih lagi, kedua rekan geng Asia Tenggaranya telah memutuskan menjual saham mereka karena mereka mau fokus pada perusahaan mereka di negara masing-masing. Beruntungnya, ia masih punya para sahabat yang mau mendukungnya. Mereka bahkan menawarinya untuk menjadi investor apabila Nadiem bersedia mengurus Gojek secara penuh waktu. Beberapa waktu kemudian, setelah berbagai pertimbangan, Nadiem akhirnya siap untuk mengundurkan diri dan fokus mengurus bisnisnya. Perlahan-lahan Gojek mulai kedatangan investor. Uniknya, Gojek justru mulai mendapat investasi dari investor besar karena adanya kompetitor. Saat itu, Uber sedang berkembang dan berencana masuk ke pasar Indonesia. Demikian juga Grab, perusahaan itu sudah berkembang dan merambah ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Situasi ini membuat Open Space Ventures dan North Star Group tertarik untuk mendanai Gojek. Kedua perusahaan investasi ini berpandangan bahwa bisnis yang dikembangkan Gojek memiliki potensi jangka panjang. Dan benar, saat ini Gojek sangat berkembang dan tidak lagi hanya menawarkan jasa transportasi saja, melainkan juga kemudahan-kemudahan yang lain bagi para customer dan karyawannya. Gojek juga pernah mendapat tantangan dari masyarakat berupa penolakan dan dari pemerintah terkait izin. Dan orang-orang sempat meragukan keberlangsungan usaha ini dalam jangka panjang. Namun, itu semua tidak dianggap sebagai penghalang, melainkan feedback atau masukan untuk memperbaiki sistem dan melakukan terobosan-terobosan baru. Hingga kini, kerjasama dengan para investor terus dilakukan dan bahkan sekarang Gojek telah menanamkan investasinya pada beberapa perusahaan lain. Keberhasilan Nadiem serta etos berpikir dan bekerjanya ini telah membuat dirinya menjadi seorang entrepreneur yang inspiratif dan dikagumi. Bukan hanya itu, pengalamannya mengenyam pendidikan di berbagai negara juga membuat Presiden Joko Widodo mempercayakan jabatan Menteri Pendidikan kepadanya. Dari kisah hidupnya kita melihat dua kualitas seorang entrepreneur yang ada dalam dirinya. Yang pertama, ia senantiasa melihat masalah sebagai peluang untuk melakukan pembaruan. Tantangan, hambatan, dan persoalan tidak akan menghalangi seorang Nadiem Makarim, melainkan justru akan membuat dirinya menemukan terobosan baru yang lebih baik lagi. Yang kedua, ia memiliki dorongan yang besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi kontribusi besar bagi dunia, khususnya bagi Indonesia.
Gojek bukan hanya telah mendorong masyarakat dengan menyediakan moda transportasi yang praktis dan mudah dijangkau, melainkan juga telah menolong banyak driver membangun kehidupan mereka, mulai dari memiliki kendaraan sendiri sampai mencicil rumah. Ada banyak orang yang dapat meningkatkan taraf hidupnya ketika bergabung dengan Gojek. Hati yang selalu berempati pada kesulitan orang lain dan semangat untuk membuat kehidupan jadi lebih baik inilah yang menjadikan bisnis yang dibangunnya bermanfaat bagi banyak orang, hingga akhirnya terus mengalami perkembangan. Dengan dua kualitas ini, Nadiem Makarim bukan hanya menjadi entrepreneur yang berhasil, tetapi juga menginspirasi. Itu tadi review bukunya teman-teman. Semoga kita bisa terus sama-sama belajar hal-hal positif dari seorang Nadiem Makarim dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Ingat selalu bahwa ternyata masalah itu bukan sesuatu yang harusnya bikin kita mundur. Karena masalah itu bisa jadi menyediakan peluang-peluang bagi kita untuk melakukan segala sesuatu jadi lebih baik dan mengupayakan perubahan. Tetap jadi inovatif dan kreatif. Begitu ada masalah dalam kehidupan teman-teman, jangan buru-buru ngedown, tapi pikirkan ada nggak solusi-solusi kreatif yang bisa diupayakan dan dihasilkan. Karena jangan-jangan itu peluang usaha loh. Oke, terima kasih sudah menyimak reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe dan tinggalkan request teman-teman di kolom komentar. Nantinya akan kucatat dan akan kukeluarkan pada saatnya. Dan jangan lupa baca dan baca terus because reading can change your life. See ya!